pagi pemirsa, dalam 10 menit ke depan Anda akan bersama saya, Lufian Febrin, dalam acara BR News membahas berita yang aktual dan terpercaya. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, SMA Negeri 2 Ngawi di bawah kepemimpinan Bapak Ma'mun Fatani tengah gencar meningkatkan prestasi akademik siswa. Fokus pada pengembangan potensi akademik siswa telah membuahkan hasil yang membanggakan. Baru-baru ini, sejumlah siswa berhasil meraih prestasi di tingkat nasional pada berbagai kompetisi akademik. Bapak Ma'mun Fatani mengungkapkan bahwa prestasi akademik merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan. Kami percaya bahwa dengan memberikan perhatian yang lebih pada aspek akademik, siswa akan memiliki bekal yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan, ujarnya. Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, seperti mengadakan kelas tambahan, pelatihan olimpiade, serta mengundang pembicara ahli di bidangnya. Selain itu, sekolah juga menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut akan kami tampilkan wawancara dari Bapak Ma'mun Fatani selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ngawi. Permisi Bapak Fatani, saya di sini ingin menanyakan tentang apa yang menjadi fokus utama Bapak dalam menjalankan kepemimpinan di SMA Negeri 2 Ngawi ini, Pak. Pada anak-anakku yang saya cinta dan saya banggakan, yang selalu menjadi calon pemimpin bangsa yang di masa yang akan datang, fokus apa tadi? Tentang kepemimpinan Bapak. Saya paham, saya tahu bahwa sekolah ini sekolah besar, sekolah tua. Karena apa? Sekolah ini berdiri tahun 1963. Jadi mungkin sekolah SLTA yang pertama kali berdiri di Ngawi adalah SMA 2 ini. Namun dulu namanya bukan SMA Negeri 2 tapi SMPP. Nah, terkait dengan itu kami orang di dunia pendidikan berharap sangat bagaimana sekolah ini tetap konsis, sekolah ini tetap menjadi mercusuarnya pendidikan di wilayah Kabupaten Ngawi. Sekolah ini menjadi pilihan masyarakat di Kabupaten Ngawi, bisa menjembatani anak-anak tercinta, para siswa kelas 10, 11, 12, nanti begitu lulus akan menjadi orang-orang yang berguna di keluarga, agama, nusa, dan bangsanya. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Mengapa Bapak Fatani memilih fokus pada penilaian akademik sebagai prioritas utama, Pak? Ya, saya sangat berharap anak-anak dari alumni Semada ini sukses di akademik, walaupun tidak mengecilkan terkait dengan non-akademik. Karena apa? Dengan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, pola pikirnya, akademiknya, mereka akan gampang di dalam menyesuaikan dimanapun mereka berada. Jadi di tingkat apa saja, di komunitas apa saja, karena mereka cerdas, karena mereka hebat, karena akademiknya bagus, otaknya hebat, maka ini saya berharap mereka itu akan segera beradaptasi, menyesuaikan. Begitu nanti selesai di SMA, mereka kerja, mereka kuliah di kedinasan, mereka kuliah di perguruan tinggi, sesuai dengan apa menjadi harapan dan cita-citanya. Begitu kerja, anak yang cerdas mesti akan gampang menyelesaikan, dan itulah hidup dan kehidupan yang akan dilakukan oleh anak-anak kami semuanya. Jadi sekali lagi, di sana kami berfokus kepada bagaimana mengolah otak, mengolah pola pikir. Anak-anak dari SMA Negeri 2 harus berbeda dari sekolah lain. Tentunya dari akademiknya pertama, setelah itu baru barangkali ada non-akademik yang muncul. Karena dua-duanya harus beriring, berjalan seimbang, akademiknya baik, non-akademiknya bagus. Sehingga menjadi manusia yang sempurna, insan kamil, sempurna lahir batin, sempurna jasmani rohani. Bagaimana kesan-kesan Bapak Fatani semenjak memimpin di SMA Negeri 2 Ngawi ini, Pak? Ya, seperti layaknya pemimpin yang ada di sekolah ini, tentu memiliki visi misi yang hebat ke depannya. Sekali lagi tadi saya sampaikan, sekolah ini sekolah besar, harus tetap hebat, didukung oleh semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Kemudian terkait dengan kesan, sekolah ini memiliki kecukupan sarana prasarana yang hebat, memiliki GTK,
guru dan tenaga kependidikan yang luar biasa. Perlu saya sampaikan pada anak-anakku, Bapak Ibu gurumu adalah Bapak Ibu guru hebat. Jadi melihat sejarah, guru yang hebat di Ngawi akan ditarik ke SMA Negeri 2 Ngawi ini. Jadi di sini adalah kumpulan dari guru-guru hebat. Tugas kami adalah mengelola. Nah, jadi mengelola teman-teman hebat ini harus tersalurkan inspirasinya, tersalurkan inovasinya, sehingga akan menumbuhkan anak-anak hebat. Jadi anak-anak hebat, anak-anak sukses ini memang harus didukung, harus dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang hebat. Kehebatan anakku bukan karena diri kalian sendiri, tetapi karena pembinaan, pembimbingan, pelayanan guru-guru hebat, staf akademik hebat, Bapak Ibu guru dari BPBK yang hebat. Jadi ini bersatu padu meramu, mengolah kalian semuanya, anak-anak yang ada di SMA Negeri 2 Ngawi ini menjadi anak hebat, anak yang cerdas, luar biasa, terpakai di semua lini di dunia kehidupan masyarakat yang akan datang. Sebagai tambahan, saya titip kepada anak-anakku, generasi muda kita saat ini di tahun 2024, kita akan menyongsong tahun 2045 Indonesia Emas, yang mana 100 tahun Indonesia Merdeka, yang akan menjadi pimpinan, yang akan menempati tampuk kepemimpinan di negara kita adalah anak-anakku semuanya yang saat ini berada di SLTA, utamanya yang ada di SMA Negeri 2 Ngawi ini. Oleh karena itu saya berharap mulai saat ini kepada semua warga sekolah, apa saja kebaikan kita awali dari hal yang kecil. Karena suatu yang besar itu mesti diawali dari yang kecil-kecil, yaitu harus kita mulai dari diri kita sendiri, ya, dan harus kita mulai dari saat ini atau sekarang. Jadi 3 hal itu penting. Bahasa saya, kalian akan menjadi orang-orang hebat, akan menjadi calon pemimpin, ya diawali dari hal yang kecil-kecil, memimpin yang kecil, mungkin memimpin menjadi ketua kelas, menjadi ketua kelompok, ketua ekstra, dan lain sebagainya. Itu diawali dari yang kecil untuk menjadi orang besar dan seterusnya. Diawali, selain itu diawali dari saat ini, dari sekarang. Jangan mengatakan bahwa seorang pemuda mengatakan kalau besok bisa dikerjakan, kenapa harus hari ini? Tapi harus dibalik, kalau hari ini bisa dikerjakan, kenapa menunggu besok? Itu yang harus menjadi moto kepada anak-anak semuanya. Kalau kalian ingin menjadi orang hebat, atau diantaranya moto itu harus menjadi moto, motivasi buat pribadi masing-masing. Kemudian dari mana itu dilakukan? Ya diawali dari diri sendiri. Kita akan bisa menggerakkan orang lain, kita akan bisa mengubah orang lain kalau kita bisa meneladani. Kita bisa menjadi contoh, kita menjadi suri tauladan yang baik pada teman-teman kalian, berbicara misalnya di depan kelas, kita harus begini, begitu dan seterusnya. Kalau kita sendiri tidak baik, bagaimana kita bisa memberikan contoh pada yang lain? Mereka akan bisa hanya berketawa saja, seperti itu masa harus dicontoh. Makanya 3 hal itu, dari hal yang terkecil, dari saat ini, diawali dari saat ini, dan diawali dari diri sendiri masing-masing. 3 hal itu kalau dilaksanakan secara kompak, secara menyeluruh oleh seluruh warga sekolah, maka insya Allah sekolah ini akan tetap jaya, tetap hebat, tetap luar biasa di depannya. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Berikut akan kami tampilkan wawancara dari perwakilan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Ngawi. Baik, sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Saya Ibu Agustin. Ya, siap. Ya. Baik, Ibu Agustin, di sini saya akan mewawancarai sedikit dan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu menurut Ibu Agustin, bagaimana sistem kepemimpinan Bapak Makmun Fatoni dalam memimpin SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia ini? Oh gitu. Iya. Saya akan mencoba jawab. Bismillah, semoga apa yang saya sampaikan ini nanti pas gitu ya. Iya. Menurut saya kepemimpinan Pak Fatoni itu memang orangnya memang mempunyai misi yang sangat ke depan banget ya. Iya. Terutama untuk keberhasilan pendidikan di SMA 2 Ngawi ini itu. Terutama ya tentunya ya di bidang akademik, karena bagaimanapun
tujuan utama sekolah itu tentunya itu adalah untuk memperoleh prestasi di bidang akademik itu yang paling utama. Iya, itu. Yang kedua, hal apa yang paling berkesan dalam kepemimpinan Bapak Fatoni menurut Ibu sendiri? Menurut saya, beliaunya itu adalah orang yang sangat jujur banget. Jadi memang ya sesuai dengan apa yang ada di kurikulum gitu ya. Memang itulah sosok pemimpin yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Tidak ada yang namanya nyimpang-nyimpang, itu tidak ada. Jadi memang lurus, kita mau dibawa kemana, ya itulah tujuan pendidikan yang dibawa oleh Pak Fatoni ini. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Menurut Ibu sendiri, apa sih yang mungkin ada kesulitan atau kendala yang dalam kepemimpinan Bapak Fatoni? Mungkin ada beberapa yang saya sampaikan. Kalau saya itu tidak ada masalah, tidak ada kendala kalau saya ya. Kebetulan kan tugas saya itu di PK yang harus bisa membawa anak-anak itu nanti ke depan, anak-anak itu mau kemana, yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, tentunya sesuai dengan prestasinya. Gitu. Apalagi kemarin ini dengan perolehan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi rapotnya, itu kan kita tertinggi kemarin di sekaltar cabang ini. Nah ini memang akhirnya ya mau tidak mau kita harus mempertahankan, harus mempertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Betul, kita harus meningkatkan lagi. Karena kan tidak mau kita nanti tersalip oleh sekolah yang lain. Sedangkan sekolah yang lain, saya yakin ini maunya nyelip kita. Dan akhirnya ya kita tetap berusaha keras supaya kita juga semakin meningkat lagi. Kan gitu. Baik lewat prestasi akademik maupun lewat tes atau yang namanya SNBT, UTBK itu. Jadi nanti dengan semakin banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri ataupun di kedinasan ataupun di angkatan, semakin tinggi nilai angkanya nanti ya, semuanya nanti semakin elit lah sekolah kita juga. Berarti insya Allah semakin berhasil juga sesuai dengan tujuan pendidikan, tujuan sekolah tentunya itu. Berikut akan kami tampilkan wawancara dari perwakilan siswa di SMA Negeri 2 Ngawi. Selamat sore, dengan siapa saya berbicara ini? Baik, selamat sore. Perkenalkan saya Muhammad Renal Friansyah, merupakan suatu pelajar dari SMA Negeri 2 Ngawi Tarunan Indonesia, khususnya di kelas 12-7. Ya. Di sini saya ingin menanyakan tentang bagaimana sudut pandang Anda tentang kepemimpinan Bapak Ma'mun Fatoni sekarang ini. Oke, jadi sudut pandang saya terkait sudut pandang dari kepemimpinan Pak Ma'mun saat ini. Bapak Ma'mun Fatoni merupakan sosok yang ingin untuk menonjolkan atau menekankan siswanya di bidang akademik. Jadi kita difokuskan kepada bidang akademik sih. Terus saya ingin menanyakan lagi tentang bagaimana sudut pandang Anda tentang perbedaan kepemimpinan Bapak Ma'mun Fatoni dengan kepala sekolah sebelumnya. Oke, baik. Kalau sudut pandang saya terkait perbedaan kepemimpinan pastinya sangat amat terasa ya, karena Pak Agus dulunya itu adalah leader atau pemimpin yang menonjolkan siswanya untuk ke bidang non-akademik. Sedangkan di era Bapak Ma'mun saat ini, Bapak Ma'mun ini menekankan siswanya kepada bidang akademik. Dan bagaimana tantangan Anda tentang perbedaan kepala sekolah ini? Oke, pastinya di setiap hal itu ada tantangannya, termasuk perbedaan kepemimpinan ini. Kebetulan saya juga merasakan di era Pak Agus 1 semester di kelas 10, kemudian saya masuk juga di kelas 11, saya di era kepemimpinan Pak Ma'mun Fatoni. Saya merasakan perbedaannya ketika mengikuti ajang perlombaan. Nah, ketika mengikuti ajang perlombaan, kebetulan kan saya anak yang berkecimpung di dunia non-akademik, di kedutaan. Nah, kemudian pada saat di era Pak Agus Supriyono, saya tuh lebih didukung, saya rasa ya, dari dispensasi dan lain sebagainya itu lebih didukung. Tetapi di era Bapak Ma'mun Fatoni saat ini, mungkin karena memang beliau
menuntut kita untuk di non akademik. Yang saya rasakan perbedaannya yang paling saya rasakan itu di dispensasi atau perizinannya itu cukup sulit kebetulan. Bagaimana kesan Anda saat kepemimpinan Bapak Ma'mun Fatoni saat ini? Baik, untuk kesannya sendiri ya pastinya yang membedakan saat ini kita itu diadakan yang namanya program literasi. Nah, sebelum masuk di jam pembelajaran 15 menit kita diinginkan kita untuk berliterasi ya. Dan hal ini tidak diusung pada saat era kepemimpinan Pak Agus Supriyono. Jadi hal ini cukup berkesan bagi saya, khususnya juga kelas 12 ya, karena kita sebentar lagi mau menuju ke masa depan. Kita literasi, akhirnya kita tidak ada waktu untuk mengaji di rumah, kita ada waktu mengaji untuk di sekolah gitu. Itu menurut saya hal yang berkesan sih. Berikut wawancara yang telah dilaksanakan oleh segenap tim kru kami. Bapak Ma'mun Fatoni membuktikan bahwasannya prestasi akademik yang tinggi dapat diraih tanpa mengorbankan kesejahteraan siswa. Di bawah kepemimpinan Bapak Ma'mun Fatoni, Sekolah SMA Negeri 2 Ngawi ini menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Lufian Febri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.